Halo, sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 31 Maret 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Melissa Desirait, inilah live update selengkapnya. Warga Desa Mataru Selatan, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor sempat digegerkan dengan penemuan benda asing mirip rudal di perairan Kalunan pada Selasa 29 Maret. Sekretaris Camat Mataru, Anton Atakari mengatakan benda mirip rudal itu ditemukan salah satu warga Mataru saat melaut. Setelah ditemukan, benda tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan TNI setempat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Kupang, Obi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Obi. Selamat siang. Dapat saya laporkan rekan Mei bahwa ada temuan benda aneh di perairan Kalunan, Desa Mataru Selatan, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, oleh nelayan setempat. Benda asing ini mencurigakan warga setempat, sehingga setelah ditemukan, warga langsung melaporkan ke aparat keamanan setempat untuk melihat dari dekat benda yang ditemukan tersebut. Akhirnya petugas juga langsung ke lokasi dan melihat dari dekat benda asing itu dan memastikan benda itu tidak berbahaya. Kemudian menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak perlu panik karena benda yang ditemukan itu bukan benda yang dapat meledak atau membahayakan masyarakat sekitar. Sampai dengan ditemukannya benda asing itu dari Kodim 6 dari Kodim Alor dan juga dari Polres Alor langsung ke lokasi dan mengamankan benda asing itu ke Kodim setempat. Sampai saat ini warga dan juga dari pihak keamanan belum mendapat hasil apakah benda itu merupakan benda yang jatuh akibat tenggelamnya kapal ataupun kecelakaan di laut. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun bahwa benda asing itu ditemukan pertama kali oleh salah satu nelayan Mataru bernama Bernardus Kamata. Demikian yang dapat saya laporkan pada Tribun News. Ya. Baik, terima kasih Obi dari Pos Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pihak kepolisian telah merilis isi benda di dalam tas misterius yang ditemukan di trotoar Jalan Arifin Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo pada Rabu 30 Maret. Diketahui benda mencurigakan itu ditemukan oleh 2 orang warga yang melintas. Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan benda mencurigakan itu diletakkan di dalam sebuah tas dan ia juga menekankan barang tersebut ternyata bukan benda berbahaya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Agil Tri Setiawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Agil. Ya, Mai, benda misterius yang dibungkus dalam sebuah tas dan berisikan benda yang menyerupai dinamit ditemukan di Jalan Arifin atau tepatnya di kawasan Balai Kota Solo pada hari kemarin. Bahwasanya penemuan sendiri ditemukan oleh 2 orang warga yang sedang melintas di trotoar Jalan Arifin. Dari temuan tersebut, warga kemudian melaporkan ke petugas Denpom, yang mana penemuan benda tersebut juga tak jauh dari markas Denpom, dan laporan dilanjutkan kepada pihak kepolisian. Setelah laporan diterima, laporan tersebut kemudian dilanjuti dengan mendatangi ke lokasi oleh pihak kepolisian dan tim gegana. Kemudian petugas menyisir lokasi, maksud kami mensterilisasikan lokasi untuk mengamankan benda tersebut. Setelah diurai, diketahui benda tersebut merupakan tabung berwarna merah dengan isi semen dan ada kabel namun tidak terhubung, dan ada juga timer sehingga diputus sedemikian rupa sehingga menyerupai dinamit. Dari penemuan tersebut, Kapolresta
Solo, Kombes Pol AB Safri Simanjuntak mengatakan jika bahwasanya penemuan tersebut bukanlah benda berbahaya dan pelaku sendiri masih tetap diburu oleh petugas kepolisian, yang mana petugas kepolisian juga sudah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan oleh sejumlah saksi. Penemuan ini juga pertemuan G20 yang mana Kota Solo menjadi salah satu tuan rumah dari perwakilan delegasi sejumlah negara yang melakukan pertemuan G20 di Kota Solo. Kendati demikian, penemuan benda misterius tersebut tidak mengganggu jalannya G20 pada hari Rabu kemarin, dan acara G20 tetap berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Agil atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebanyak 22 adegan dilaksanakan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan bayi oleh pasangan sesama jenis. Rekonstruksi digelar di salah satu ruangan di Polres Bangka pada Rabu 30 Maret dengan pertimbangan keamanan terhadap tersangka. Peran baik tersangka maupun saksi dilakukan masing-masing bersangkutan, sedangkan korban bayi digantikan dengan boneka. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Bangka Pos, Dedi Marjaya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Dedi. Ya, selamat siang, Mei. Kemarin Polres Bangka menggelar rekonstruksi pembunuhan bayi berumur 3 bulan yang dilakukan oleh pasangan lesbi dari ibu bayi itu sendiri. Sebanyak 22 adegan dilaksanakan di Polres Bangka, di Aula Polres Bangka. Rekonstruksi digelar di Aula Polres Bangka dengan pertimbangan keamanan dari tersangka sendiri. Hadir dalam rekonstruksi ini ibu bayi, kemudian tersangka, sementara untuk korban digantikan dengan boneka Upin Ipin. Hadir juga pengacara tersangka, kemudian keluarga korban, dan jaksa penuntut umum. Di adegan pertama di dalam rekonstruksi tersebut dilakukan saat tersangka Eka Yulinda beberapa hari sebelum kejadian mengangkat bayi dan melempar, kemudian menggigit jari, tangan, dan kuping bayi tersebut, termasuk menggigit ibu bayi itu sendiri. Sementara kejadian pembunuhan itu sendiri terjadi pada tanggal 8 Maret 2022, di mana pelaku dengan sengaja membekapkan pipi kanannya kepada bayi hingga tidak bisa bernapas dan sampai mengeluarkan darah bercampur susu dari hidung bayi itu sendiri. Bayi itu sendiri kemudian dibawa oleh tetangga mereka ke rumah sakit klinik bersalin terdekat. Usai kejadian, ibu tersangka mengaku selama ini dia mengikuti kehendak dari tersangka hidup serumah sesama jenis di salah satu kontrakan, mengingat dirinya sendiri adalah pendatang dari Medan yang tidak memiliki keluarga, sementara untuk kehidupan tidak memiliki pekerjaan. Selama tinggal bersama tersangka, baik ibu bayi dan si bayi dibiayai oleh tersangka. Sementara kekesalan Eka dan berniat membunuh bayi itu sendiri karena menganggap ibu korban berselingkuh, masih melakukan hubungan dengan mantan pacarnya. Hal itulah yang memicu tersangka untuk melakukan pembunuhan yang direncanakan. Sementara tersangka sendiri oleh penyidik dijerat pasal berlapis antara lain pasal 38 KUHP, 340 KUHP, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Demikian, Mei. Terima kasih, Dedi, atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ibu dari bayi yang dibunuh. Berikut tayangannya untuk Anda. Panik kan langsung habis, lemes langsung. Jadi Eka nih berusaha kayak mana yang nak nenanginku, tapi pikiranku kan lagi kacau. Kita kehilangan anak itu susah ya, Pak. Kalau awal hubungan dengan dia gimana? Waktu dia lah yang deketinku. Deketku nih kayak mana jauh dari orang tuaku. Orang tua di mana, Dek? Orang tuaku di Medan. Iya, oke, terus? Jadi ini permasalahan juga, Kak. Ada masalah juga soal keluarga kan. Tidak lama toh ini si Eka nih kuning cuma numpang hidup.
3 orang pegawai Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan Kabupaten Mabar babak belur dikeroyok kawanan pedagang ikan di Pasar Rakyat Batu Cermin Labuan Bajo pada Rabu 30 Maret. Ketiga orang pegawai yaitu Franciscus Daud, Yakobus Jas, dan Bonifasius Padua mengalami luka-luka akibat pengeroyokan tersebut. Tidak terima atas kejadian tersebut, Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan Kabupaten Mabar melaporkan kasus pengeroyokan itu ke Polres Mabar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Gesio Viana. Silahkan, Gesio. Selamat siang rekan Mei. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kejadian atau kasus pengeroyokan terhadap pegawai terjadi kemarin pada Rabu 30 Maret 2022. Seperti tadi yang rekan Mei telah sampaikan bahwa sebanyak 3 aparatur atau 3 pegawai mendapat penganiayaan dan pengeroyokan oleh kawanan yang diduga penjual ikan di Pasar Rakyat Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Peristiwa tersebut selain memantik perhatian publik karena video kasus tersebut tersebar luas di media sosial, juga dilaporkan oleh pihak dinas ke Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat. Dan dapat saya informasikan rekan Mei, sebanyak 9 terduga pelaku telah diamankan sejak usai kejadian sekitar Rabu siang hingga malam tadi, dan aparat kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun juga para terduga pelaku. Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan seorang korban, Franciscus Daud mengatakan bahwa saat kejadian ia dianiaya, dipukul oleh sejumlah oknum yang diduga pedagang ikan di depan Pasar Rakyat Batu Cermin hingga babak belur. Bahkan setelah dipukul hingga terjatuh, ia pun masih sempat diinjak-injak di area tubuhnya sehingga mengalami luka baik di bagian muka maupun juga di bagian punggung. Sementara itu terkait soal kronologis kejadian itu dijelaskan oleh Franciscus saat ia bersama sejumlah rekannya melakukan penjagaan di area depan pasar untuk mengatur lalu lintas maupun juga menertibkan kendaraan liar. Saat itu terdapat seorang warga yang melintas di area tersebut menggunakan sepeda motor namun melawan arah. Saat warga tersebut ditegur oleh petugas, terjadi adu mulut di situ, dan tidak lama berselang para pedagang mulai berkerumun mengelilingi dan juga menonton kejadian tersebut. Tidak berselang lama, seorang oknum yang diduga penjual ikan mengaku bahwa pengendara motor tersebut merupakan anggota keluarganya, dan disitulah terjadi keributan, salah paham, hingga berujung dengan penganiayaan. Sementara itu pihak dinas sendiri mengharapkan untuk kasus tersebut diproses secara profesional dan para pelaku dapat menerima hukuman setimpal atas perbuatannya. Menurut Sekretaris Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan, dalam hal ini Ricardo Sontani, mengatakan bahwa kejadian tersebut merupakan satu pukulan bagi instansi pemerintahan karena dilakukan saat ketiga pegawai tersebut sementara menjalankan tugas dan mengenakan seragam lengkap. Selain itu, pihaknya juga sangat mengharapkan untuk proses kasus tersebut berjalan dengan lancar sehingga tidak menjadi presiden buruk bagi pemerintah. Selain itu, dapat meminimalisir bahkan kasus serupa itu tidak terjadi di kemudian hari. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Gesio atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Dinas Bina Marga serta salah seorang korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Persoalan ini menjadi pelajaran bagi kami. Saya pikir untuk sama-sama belajar juga, tidak hanya kami, tentu teman-teman di lapangan juga, khususnya masyarakat
pelaku yang melakukan aktivitas di pasar. Ya, sekali lagi persoalan ini menjadi pukulan buat kami, kalau kami boleh sampaikan. Bagaimanapun anggota kami yang kemudian tadi ini menjadi korban, itu dikeroyok dalam kondisi sedang melaksanakan tugas dan sedang berseragam. Dan ini bagi kami adalah hal yang sangat tidak elok. Pertama adalah di bawah kepemerintahan. Ya. Fungsi pemerintah salah satunya adalah mengatur. Dan tugas pengaturan itu hari ini adalah sebagiannya dilaksanakan oleh kami. Begitu ribut, datanglah saya untuk itu dekat dengan teman saya yang cakut ini. Sampai di situ saya hanya omong begini, kalian tidak usah ikut campur, ini kan bukan masalah kalian. Itu yang penjual ikan tuh. Jawabnya mereka, ya ini kan kami punya saudara juga di pasar ini. Tapi jangan ribut, ini kan kita sudah selesaikan dengan baik-baik. Akhir dari situ tadi baku dorong sudah. Jumlahnya ada berapa mereka? Awalnya sih satu orang saja itu tadi yang pakai baju hijau dia Ukens dia tadi. Nah, dia yang dorong saya pertama, terus datang temannya sudah pengeroyokan sudah. Begitu dia punya kejadian. Terus dikeroyok sampai itu jatuh. Keroyok sampai saya jatuh. Masih diinjak lagi. Iya, masih diinjak lagi. Terus bagaimana bisa sampai selamat dari kejadian itu? Ada teman-teman juga dengan teman-teman juga yang menerai tadi. Ya. Kalau yang sekarang itu rasakan mungkin sakit memar atau apa setelah kejadian? Sakit di sini, terus di sini sudah. Karena dipukul dan injak ya? Ya, mungkin diinjak itu tadi yang. Bapak kan sudah melapor, apa yang diharapkan atas laporan ini? Apakah minta supaya ditindak tegas atau apa? Tentunya ya proses hukum sesuai dengan undang-undang. Mereka ini para pedagang ikan yang ada di pasar itu ya? Pedagang ikan. Apakah antara sumber yang pertama dengan yang pelaku pengeroyokan ini betul tidak ada hubungan saudara? Itu juga kita tidak tahu. Atau hanya klaim? Ya mungkin hanya klaim saja. Artinya kan kita juga, saya sendiri juga belum tahu ada hubungan apa dengan mereka. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, Tribuners, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Gombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah Ya. baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Setara Institut menggelar penghargaan untuk Kota Toleran di Indonesia dalam tajuk Indeks Kota Toleran atau IKT Award 2021 pada Rabu 30 Maret. Direktur Eksekutif Setara Institut Ismail Hasani mengungkapkan ajang penghargaan yang digelar tiap tahun ini kembali digelar dengan melakukan pemantauan terhadap kinerja kota maupun wali kota. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Rizky Sandi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizky. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribuners dimanapun kalian berada. Setara Institut kemarin, tepatnya pada hari Rabu 30 Maret 2022, menggelar penghargaan untuk Kota Toleran di Indonesia dalam tajuk Indeks Kota Toleran atau IKT Award 2021. Gelaran tersebut dilangsungkan di salah satu hotel di Bilangan, Jakarta Pusat, yakni di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Hasilnya Mei dari keseluruhan wali kota atau kota yang ada di Indonesia, yakni berjumlah 94 kota, terdapat 10 besar menurut Setara ini menjadi kota paling toleran, di mana ke-10 ini termasuk ada Bekasi, Ambon, dan juga Singkawang.
Baik Mei, saya akan rincikan ke 10 besar ini yang masuk dalam 10 besar kota toleran menurut Setara begitu, di mana di posisi ke-10 ada Kota Kediri dengan nilai skor IKT yakni 5.733. Di posisi ke-9 ada Surakarta dengan nilai 5.783. Lalu di posisi ke-8 ada Kota Bekasi dengan skor IKT atau indeks Kota Toleran dengan skor 5.830. Di posisi ke-7 ada Ambon, Kota Ambon dengan skor 5.900. Di posisi ke-6 ada Kota Magelang dengan 6.120 skor IKT-nya. Dan di posisi ke-5 ada Kota Tomohon dengan skor 6.183. Dan posisi ke-4 ada Kota Kupang begitu dengan skor 6.337. Dan selanjutnya ada Salatiga di posisi ketiga dengan skor 6.367, dan posisi kedua ada Manado dengan skor 6.400, serta yang posisi pertama Singkawang itu dengan skor 6.483. Kendati begitu, Mei, di dalam penjelasannya kemarin Direktur Eksekutif Setara yakni Ismail Hasani menyatakan kalau Jakarta begitu tidak masuk dalam 10 besar dikarenakan tidak ada perbandingannya dengan kota lain, dan dirinya menyatakan kalau Jakarta sudah mengalami perbaikan nilai toleran begitu, hanya saja masih belum menempati posisi 10 besar. Sekian Mei laporan dari saya. Ya, baik, terima kasih Rizky Sandi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ketersediaan BBM jenis solar dan Dexlite masih normal di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ketersediaan tersebut terbilang normal karena menyusul stok solar di beberapa daerah di Indonesia yang kian menipis dan langka. Dengan kondisi tersebut, maka stok solar dan Dexlite dipastikan masih aman di tengah kelangkaan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News Ultra, Ridwan Kadir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Ridwan. Ya, terima kasih rekan Mei. Dapat saya sampaikan bahwa memang di beberapa daerah di Indonesia itu terjadi kelangkaan BBM jenis solar. Namun hal itu berbeda dengan Kota Kendari, khususnya Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang dimana berdasarkan pantauan Tribun News Ultra di 4 SPBU yang ada di Kota Kendari, yaitu SPBU Ononohu, SPBU Tapakuda, kemudian SPBU Teratai, dan juga SPBU Tipulu. Yang mana di SPBU Ononohu itu ketersediaan akan BBM jenis solar itu di angka 16 kiloliter atau 16.000 liter. Hal itu berdasarkan keterangan dari operator SPBU yang ada di SPBU tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan dari super truk pengangkut semen curah, yang mengatakan bahwa ketersediaan solar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara itu tercukupi dan tidak terjadi kelangkaan. Kemudian beranjak ke tempat lainnya, yaitu SPBU Tapakuda, yang dimana SPBU Tapakuda itu tidak menyediakan solar, namun sebagai gantinya SPBU tersebut menyediakan Dexlite kepada masyarakat yang menggunakan BBM dengan jenis solar dengan angka 13 kiloliter atau 13.000 liter per harinya yang dikirimkan langsung oleh Pertamina TPBM Kendari. Kemudian di tempat lainnya, yaitu di SPBU Teratai, yang dimana SPBU Teratai sama dengan SPBU Ononohu, yang dimana SPBU tersebut mendapat kuota solar yang sama, yaitu 16 kiloliter atau 16.000 liter per harinya. Sementara di Tipulu, SPBU Tipulu itu sama dengan SPBU Tapakuda, tidak menyediakan lagi solar, namun sebagai gantinya SPBU tersebut menyediakan BBM jenis Dexlite, yang dimana ketersediaan Dexlite-nya itu 6.000 hingga 8.000 liter
per 2 hari atau per 4 harinya. Jika lancar distribusi BBM-nya itu 2 hari sekali. Namun jika distribusi atau pengiriman BBM tersebut akan decline itu lambat, maka pengiriman akan diantarkan 4 hari sekali. Kembali ke rekan Mei. Baik, terima kasih Ridwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemerintah Kota Padang mengambil kebijakan menerapkan penjualan solar bersubsidi dimulai pada pukul 21 waktu Indonesia Barat per hari Rabu 30 Maret. Kebijakan tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Henry Septa. Kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut kelangkaan solar di Padang yang mengakibatkan antrean panjang truk di SPBU. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Padang, Rahmat Panji yang sudah terhubung bersama kami. Silakan Panji. Baik, rekan Mei, saya akan menjelaskan terkait ada aturan atau kesepakatan antara Himpunan Wiraswasta Migas Sumatera Barat dengan Pertamina dan serta Pemko Padang untuk pengisian solar itu di pukul 9 malam. Namun dalam kenyataan di lapangan itu kesepakatan yang berlaku sejak tanggal 30 Maret 2021 itu pada hari kemarin itu hari Rabu terlihat dari pantauan Tribun Padang dari 3 SPBU di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Lubuk Begalung itu belum terlaksana atau masih banyaknya pedagang atau kendaraan yang mengantri dari pagi hingga siang hari, dan pada malam hari juga ada beberapa SPBU yang masih membuka. Lalu menurut keterangan Dinas Perdagangan Kota Padang, Pak Andriel Gamar, itu hal ini terjadi karena memang aturan ini atau kesepakatan ini baru ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2021 sehingga tahapannya untuk berlaku efektif pada tanggal 30 Maret belum berjalan dengan sempurna. Tapi ia menyampaikan bahwa sudah ada beberapa SPBU yang melaksanakan, tapi belum seluruhnya untuk di Kota Padang. Dia dalam beberapa hari ini mungkin menurut Andri masih dalam tahap sosialisasi sebelum nantinya akan berjalan sepenuhnya. Seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih Rahmat Panji atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Musisi legendaris Christian Rahadi atau yang akrab disapa Chrisye meninggal dunia pada 30 Maret 2007 silam. Meskipun raganya sudah tak ada lagi di dunia, namun jiwa dari karya-karya Chrisye tetap abadi dalam dunia musik nasional. Tepat 15 tahun kepergiannya, Musika Studio merilis single yang belum sempat dirilis sebelumnya yang berjudul Yang Ku Sayang Tak Lupa. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Ihwana Mutuamiko yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ihwana. Ya, terima kasih rekan Mei. Saya mau memberitahukan bahwa kemarin sudah diadakan 15 tahun kepergian dari mendiang Chrisye. Di tahun ke-15 ini Mustika Studio merilis lagu dari mendiang Chrisye yang baru ditemukan di tahun ke-15 ini, dan Pasha sendiri selaku anak dari Chrisye menyebutkan bahwa lagu tersebut diperkirakan sudah dibuat sejak tahun 1988. Saat itu pertama kali Chrisye membuat album, diketahui juga. Ya, seperti itu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Ihwana atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anak dari almarhum Chrisye. Berikut tayangannya untuk Anda. Sebenarnya kagetnya udah tahun lalu ya. Tahun lalu kan udah pernah kan dikasih tahu, dirilis Rindu ini judulnya unreleased song juga ya. Betul, betul. Nah, pada saat itu udah dikasih tahu tentang Ajin, Papa ada 2 lagu. Yang Rindu ini sama ya waktu itu satu lagi belum dikasih tahu tentang Ajin ya, karena yang ini. Padahal anak sendiri nggak kasih tahu ya sama Ajin ya. Yang surprise kan? Yang surprise, oke. Terus akhirnya hari ini lagu ini didengerin sama pecinta musik Indonesia, dan ini baru dirilis. Gimana tadi rasanya kamu melihat hari ini benar-benar dikunjungi ke teman media dan dipersembahkan ketika memperingati beliau hari ini 15 tahun semenjak beliau meninggal?
harapannya sih mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang spesial untuk penggemarnya Papa, terus bisa mengobati kerinduannya pada Papa gitu, pada idolanya, terus bisa ditemani lagi sama suara Papa, lagu baru lagi ya. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Sebanyak 10 terpidana yang melanggar kanun tentang hukum jinayat dieksekusi cambuk di Stadion Tunas Bangsa Lok Semawe pada Rabu 30 Maret sore. Dari 10 terpidana, ada yang terlibat dalam perkara jarimah zina, pelecehan, dan juga penyediaan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina. Sehingga jumlah cambukan terhadap terpidana bervariasi dari 30 kali hingga 100 kali. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Saiful Bahri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Saiful. Terima kasih, Mai. Dapat saya sampaikan bahwa untuk di Aceh itu berlaku Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Jadi bagi para pelanggar syariat Islam itu proses hukumnya adalah hukum cambuk. Jadi pelaksanaan hukum cambuk kemarin di Kota Lok Semawe itu sesuai dengan Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Sedangkan pelaksanaan hukum cambuk itu yang kemarin itu dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Lok Semawe bersama kantor Satpol PP dan WH berlangsung di Stadion Tunas Bangsa. Dalam pelaksanaan hukum cambuk tersebut juga anak di bawah umur tidak boleh menyaksikan eksekusi tersebut. Jadi untuk eksekusi kemarin itu dilakukan terhadap 10 terpidana. Itu ada 4 perkara. Yang pertama itu perkara jarimah zina, itu dieksekusi terhadap 5 terpidana, masing-masing mereka mendapatkan hukuman cambuk 100 kali. Lalu ada perkara menyediakan fasilitas atau promosi jarimah zina, itu ada 3 terpidana dan mereka masing-masing mendapatkan eksekusi cambuk sebanyak 49 kali. Lalu ada perkara mesir atau judi, itu dieksekusi 1 orang, dieksekusi 30 kali cambuk. Dan yang terakhir adalah kasus pelecehan, itu 1 orang dan dieksekusi sebanyak 43 kali cambuk.
Sedangkan prosesi eksekusi cambuk dengan jumlah 10 terpidana itu berlangsung sekitar 2 jam lebih, yakni jam setengah 3 sore dan selesai sekitar pukul 5 sore lewat. Sedangkan eksekusi cambuk itu berlangsung lancar walaupun sempat beberapa kali terpidana mengangkat tangan saat prosesi cambuk berlangsung. Itu menandakan meminta algojo yang mencambuk mereka untuk berhenti sementara. Dan saat mereka mengangkat tangan maka langsung tim medis memeriksa kondisi terpidana. Di saat tim medis menyatakan bisa dilanjutkan maka eksekusi langsung dilanjutkan. Makanya semua 10 terpidana eksekusi cambuk kali ini bisa dicambuk sesuai dengan hukuman yang mereka terima. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Saiful atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Klub asal Sumatera Utara, Karo United, sukses menyabet juara Liga 3 2021 usai menang adu penalti melawan Putra Delta Sidoarjo. Kemenangan adu penalti atas Putra Delta Sidoarjo di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Selasa 30 Maret memastikan gelar juara Laskar Simbisa. Pada laga normal, kedua tim bermain imbang dengan skor 3-3. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Nasrul, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nasrul. Ya, selamat siang Mei. Ya, bisa saya kabarkan untuk tim kesebelasan Karo United yang merupakan tim yang berasal dari Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara berhasil menjadi pemenang pada kejuaraan Liga 3 Nasional putaran 2021, putaran 2022 begitu. Dan kemenangan ini didapat setelah laga dramatis yang berakhir dengan adu penalti setelah sebelumnya skor bertahan imbang 3-3 di babak pertama dan babak kedua, dan dilanjutkan dengan laga final begitu. Saat laga final 4 pemain dari kesebelasan Karo United berhasil mencetak ke gawang lawannya, yaitu Putra Delta Sidoarjo. Nah, dan untuk dari pemain Putra Delta Sidoarjo hanya berhasil mencetak 2 angka, sehingga dengan mutlak kesebelasan Karo United berhasil keluar menjadi juara Liga 3 Nasional begitu. Dan pencapaian ini juga diapresiasi secara langsung oleh pihak pemerintah Kabupaten Karo yang diwakili oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata juga, Munarta Ginting, yang mengatakan mereka sangat mengapresiasi tentang keberhasilan ini, sehingga nantinya mereka juga pihak Pemkab berjanji untuk membantu menyupport segala bentuk kegiatan olahraga di Kabupaten Karo, khususnya sepak bola begitu, agar bisa menciptakan bibit-bibit unggul penerus Karo United selanjutnya begitu, Mei. Baik, terima kasih Nasrul atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita pemerintah Kabupaten Karo dalam hal ini sangat mengapresiasi dan bangga terhadap tim kebanggaan seluruh masyarakat Karo sedunia, Karo United, yang pada hari ini mampu menunjukkan kiprahnya di level nasional, menjadi juara 1 nasional untuk Liga 3. Dan kita berharap dengan kemenangan tim Karo United, tim kebanggaan kita, ini menjadi motivasi besar bagi seluruh kaum muda kita, generasi muda kita untuk bangkit. Bosnya Karo punya potensi besar di bidang olahraga juga, dan bisa kita banggakan di level nasional. Itu harapan kita, dan kita juga pemerintah Kabupaten Karo akan terus mendukung perkembangan dan kemajuan olahraga secara umum, khususnya sepak bola, untuk menjadi bibit-bibit penerus tim sepak bola yang dibesarkan oleh Kabupaten Karo. Ya, kita selama pertandingan 2 kali 45 menit sangat mendebarkan, di mana menit-menit pertama kita sempat kebobolan, kita ketinggalan, tapi akhirnya kita mengejar dan bahkan unggul, dan sempat pertarungan yang sangat sengit dan ada beberapa kartu merah, dan juga akhirnya kita memenangkan pertandingan ini dengan adu penalti yang sangat dramatis. Kita lihat pertandingannya, kita bangga. Terima kasih buat Karo United. Harapan kita ke depannya supaya Karo United berada di Liga 2
tetap kita dukung, kita support, dan kita miliki bersama. Ayo kita dukung terus Karo United dengan memperjuangkan, mendukung, dan bahkan ya kita ayo sama-sama memiliki, menjadi bagian dari Karo United secara menjalani selama di Liga 2 nantinya, yang akan diselenggarakan mungkin kalau tidak bulan Juni, bulan Juli ini akan sudah bergulir Liga 2 pada tahun ini. Seorang gadis disabilitas di Kota Malang diduga menjadi korban pelecehan seksual tetangganya sendiri. Salah seorang pendamping korban yang membantu melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian mengatakan kejadian itu terjadi di Jalan Selorejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Sementara itu, untuk terduga pelakunya diketahui merupakan tetangga korban yang berinisial BK berusia 50 tahun. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Kukuh Kurniawan yang sudah bergabung bersama kami. Silakan Kukuh. Halo rekan Mei. Halo. Iya, silakan Kukuh dengan laporan Anda. Iya, jadi rekan Mei bisa saya jelaskan bahwa seorang gadis disabilitas di Kota Malang yang disebut saja namanya Mawar diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh tetangganya sendiri. Salah seorang pendamping korban yang membantu melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian, Ripno Waloyo, mengatakan bahwa kejadian tersebut dilakukan terduga pelaku pada Minggu tanggal 20 Maret. Jadi saat itu si korban Mawar ini diperkoki oleh kakak kandung korban. Dan saat itu kakak kandung korban melihat bahwa terduga pelaku ini yang berinisial BK usia 50 tahun yang merupakan tetangganya sendiri ini sedang memangku dan melepas celana dalam dari si korban ini sendiri. Dan aksi tersebut dilakukan di sebuah lorong yang berada dekat dengan rumah korban. Dan perlu diketahui juga korban ini mengalami disabilitas tunawicara, sehingga saat aksi tersebut dilakukan oleh terduga pelaku, korban ini tidak bisa berteriak minta tolong. Dan parahnya lagi, orang tua Mawar ini, orang tua korban ini adalah seorang tunanetra, sedangkan ibu kandungnya dalam kondisi psikisnya kurang begitu baik, sehingga membutuhkan bantuan warga sekitar untuk membuat laporan ke pihak kepolisian. Dan saat ini, dan menurut Kasat-Reskrim Polres Malang Kota AKP Bayu Febrianto Prayoga, bahwa Polres Malang Kota telah mengamankan terduga pelaku. Dan saat ini kasus tersebut masih dalam pengembangan dan penyidikan. Begitu rekan. Baik, terima kasih Kukuh atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kebakaran kembali terjadi di Belitung Timur. Kali ini menimpa dua rumah di Jalan Canggu, Desa Lenggang Gantung pada Rabu 30 Maret. Kejadian itu terjadi pukul 15.45 waktu Indonesia Barat dan mengundang banyak perhatian warga sekitar. Pemilik rumah pun tidak menduga rumahnya terbakar karena awalnya mengira ada pihak yang sedang membakar rumput. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Brian Bimantoro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Brian. Baik, selamat siang Mei dan rekan di studio serta Tribuners dimanapun Anda berada. Bisa saya laporkan bahwa telah terjadi kebakaran kembali di Belitung Timur. Tepatnya kali ini membakar dua rumah di Jalan Canggu, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Pada hari Rabu 30 Maret 2022 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat. Mei dan Tribuners, kebakaran ini sendiri membakar rumah Pak Marzuki dan Pak Nizari, di mana kedua orang ini tinggalnya berdempetan, rumahnya secara bersistem couple, dan kejadian ini bermula ketika Pos Belitung sempat mewawancarai salah satu pemilik rumah yang terbakar bernama Pak Nizari. Beliau berusia 64 tahun dan dia bercerita bahwa kejadian awalnya ketika dia ingin memberi makan ayam peliharaannya di belakang rumah. Saat itu Pak Nizari dikabari oleh orang yang sedang bertukang di rumah sebelahnya bahwa ada terjadi kebakaran. Namun dia tidak menyadari bahwa kebakaran itu kebakaran yang besar, karena biasanya adalah kebakaran itu
hanya untuk membakar rumput dan sampah-sampah sekitarnya. Namun setelah dicek dari Nizari ke dalam rumah, ternyata api sudah membesar di bagian atap di sebelah rumahnya, di sebelah rumah Pak Marzuki. Dan kemudian Nizari berusaha untuk menyelamatkan barang-barang yang sekiranya bisa diselamatkan oleh dirinya. Namun dia tidak bisa menyelamatkan apapun kecuali satu buah Al-Quran. Dia sendiri menyelamatkan Al-Quran itu dengan susah payah dan api sudah dalam keadaan membesar. Kemudian dia sempat kembali ke dalam untuk untuk menyelamatkan kucing peliharaannya, namun juga dia tidak bisa menyelamatkan kucing peliharaannya itu. Kemudian Mei dan Tribuners, untuk kerugian sendiri, Nizari mengatakan bahwa beberapa barang berharga serta perabotan di rumahnya terbakar dan ditaksir kerugian mencapai 300 juta rupiah, Mei dan rekan di studio dan juga Tribuners. Kemudian di lapangan juga Pos Belitung sempat mewawancarai Kapolsek Gantung AKP Jean Alvin Sinulingga. Dia mengatakan bahwa indikasi penyebab dari kebakaran ini merupakan konsleting listrik dari lampu pelita yang ada di rumah Pak Marzuki. Saat itu memang Pak Marzuki sendiri merupakan penjual jangkrik yang dipeliharanya di dalam rumah, sehingga dan di sekitar lampu pelita peliharaan jangkrik itu terdapat banyak sekali rak-rak telur yang terbuat dari kardus sehingga sangat mudah terbakar. Jadi penyebab dari kebakaran ini diperkirakan adalah karena konsleting listrik dari lampu pelita untuk peliharaan jangkrik Pak Marzuki tersebut. Dan kemarin juga Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar sempat memeriksa atau memantau kondisi dari kebakaran ini, Mei dan Tribuners. Wakil Bupati Belitung Timur sendiri Hairil Anwar mengatakan bahwa siap membantu pemerintah Kabupaten Belitung Timur, siap membantu untuk membangunkan kembali rumah dari Pak Marzuki dengan Pak Nizari ini, sehingga bisa terbantu dan bisa tinggal lagi di rumah yang layak. Dari Manggar, Belitung Timur, wartawan Pos Belitung Brian Bimantoro melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih Brian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Dalam rangka menyemarakan dan menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, masyarakat Desa Bulawan 2, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara, sangat antusias melakukan hias kampung. Di samping itu juga ada kegiatan pawai obor. Pawai obor ini diikuti oleh seluruh taman pengajian Al-Quran yang ada di Desa Bulawan Bersatu dan Desa Kotabunan pada Rabu 30 Maret. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Rustaman Paputungan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rustaman. Ya, jadi dalam rangka menyemarakkan dan menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, ya, masyarakat Bulawan 2, Kecamatan Kotabunan, Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara, ya ini sangat antusias melakukan hias kampung Tribuners. Ya, di samping itu juga di samping hias kampung juga ada kegiatan pawai obor yang diikuti oleh anak-anak taman pengajian Al-Quran yang ada di Desa Bulawan Bersatu dan Desa Kotabunan. Dan amatan kami di lapangan memang para peserta cukup antusias mengikuti pawai obor tersebut. Ya, di samping itu juga Tribuners diinformasikan pawai obor yang dilakukan kemarin atau tadi malam itu ada hadiahnya, di mana setiap peserta yang ikut itu akan dicabut undi. Jadi hadiahnya Tribuners itu ada hadiah utama dan hadiah hiburan. Jadi hadiah hiburannya itu berupa uang tunai dan hadiah utama itu ada 1 unit sepeda. Ya, dia informasikan juga hasil amatan kami tadi malam itu pawai obor dibuka langsung oleh Camat Kotabunan, yakni Bapak Idrus Paputungan, dan yang menyediakan hadiah untuk anak-anak yang mengikuti pawai obor tersebut itu ada donatur salah satu warga Desa Bulawan 2, yaitu Bapak Rahman Saleh. Dan juga diinformasikan di samping itu juga dalam rangka menyemarakkan dan menyambut bulan suci Ramadan tahun ini, itu ada juga lomba untuk hias kampung. Jadi hias kampung Semarak Ramadan itu ada hadiahnya juga, dan ada juga lomba untuk posko Ramadan Tribuners. Ya, jadi hadiahnya untuk diberikan kepada peserta atau anak-anak yang mengikuti pawai obor tersebut. Ya, demikian laporan saya langsung dari Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Baik, terima kasih Rustaman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seekor paus bungkuk ditemukan mengambang di perairan selatan Kabupaten Sampang, Madura, tepatnya di Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong pada Rabu 30 Maret. Ikan berukuran sekitar 20 meter tersebut ditemukan pertama kali sudah dalam kondisi mati oleh nelayan asal desa setempat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Madura, Hanggara Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Hanggara.
Halo, ya terima kasih rekan Mei. Izin kami melaporkan bahwa ditemukannya pertama kali ikan paus bungkuk tersebut berada di posisi sekitar 2 mil dari daratan, tepatnya di Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, pagi hari sekitar 07.00 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun di Polair Polres Sampang, jika meninggalnya ikan paus ini sekitar sebulan membusuk, dan kematian ikan paus dan terseret arus hingga ke pinggiran laut wilayah Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Sementara ini masih belum diketahui penyebab kematian ikan tersebut, namun diduga karena faktor usia yang sudah tua. Kemungkinan diduga saat ini merupakan musim kawin sehingga ikan paus bungkuk berimigrasi dan ketika di tengah perjalanan meninggal seperti itu. Adapun upaya evakuasi yang dilakukan petugas Satpol Air Polres Sampang dengan bekerjasama Polsek, Koramil dan pihak lainnya berjalan secara dramatis. Untuk solusi yang diambil merupakan penenggelamkan bangkai ikan paus agar bau busuk tidak menyebar ke pemukiman warga. Mengetahui hal itu, bangkai ikan digiring oleh personil ke tengah laut untuk mencari area yang lebih dalam. Namun saat penarikan dilakukan, salah satu speedboat mengalami kewalahan mengingat ukuran ikan cukup besar dan berat, yakni sekitar 20 meter, sehingga upaya penarikan juga dibantu oleh perahu nelayan setempat. Hasilnya evakuasi berjalan dengan sukses. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih Hanggara atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Polair Polres Sampang. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi pada hari ini tanggal 30 Maret 2022, Pos Kamladu menerima informasi dari masyarakat nelayan tentang adanya bangkai ikan paus yang mengapung di perairan Camplong. Kemudian pihak Pos Kamladu berkoordinasi dengan instansi terkait, yaitu dengan Polsek Camplong, dengan Satpol Air Polres Sampang, kemudian dengan Dinas Perikanan Sampang, kemudian juga dengan Koramil serta BPBD, kita bekerjasama untuk melaksanakan evakuasi bangkai ikan paus yang ada di perairan Camplong. Untuk saat ini kita sedang melaksanakan evakuasi, yaitu rencananya bangkai ikan tersebut akan kita tenggelamkan di dasar laut. Kapolda Kaltara melakukan kunjungan perdananya ke Bumi Intimung. Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menempuh perjalanan darat menuju Kabupaten Malinau dari Ibu Kota Provinsi Kaltara, Tanjung Selor. Dalam kunjungan kerja kali ini, Irjen Pol Daniel akan mengunjungi Polres Malinau sekaligus silaturahmi bersama Kodim 0910 beserta satuan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Muhammad Supri, yang sudah bergabung bersama kami. Silakan Supri. Ya, terima kasih rekan Mei dan rekan-rekan di studio. Selamat siang menjelang sore untuk waktu Indonesia Tengah di wilayah Kalimantan. Kemarin tepatnya rekan Mei di Polres Malinau menyambut kedatangan dari Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya di Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Sebelumnya Kapolda Kaltara ini merupakan kunjungan perdananya ke wilayah Kabupaten Malinau, di mana pada kunjungan perdana dan sekaligus Polres atau Polres Kota yang terakhir dikunjungi oleh Daniel Aditya Jaya sewaktu dia menjabat atau dilantik sebagai Kapolda Kaltara awal 2022 yang lalu. Kemarin agenda kunjungan Kapolda Kaltara untuk kunjungan perdananya tersebut adalah di instansi pertama yang dikunjungi adalah Kodim 0910 Malinau, di mana juga mengunjungi sejumlah satuan di bawah wilayah tugas Kodim 0910 Malinau, diantaranya
Batalion 614 Raja Pandita pada sore hari kemarin. Kemudian pada malam harinya dilanjutkan dengan kegiatan ramah tamah Kapolda Kaltara bersama pejabat Pemkab Malinau dan FKPD Malinau, termasuk 11 perwakilan masyarakat ada di Kabupaten Malinau dan 12 paguyuban. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kapolda Kaltara bahwa salah satu fokusnya yang dititipkan dari Mabes Polri dalam hal ini Kapolri adalah salah satunya adalah mengawal iklim investasi di daerah. Di antaranya untuk di Kabupaten Malinau potensi hydropower yang rencananya akan dibangun hydropower di Sungai Mentarang. Kemudian pagi hari tadi juga dilanjutkan tinjauan Kapolda Kaltara ke Sekolah Polisi Negara yang beralamat di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, di mana Kapolda Kaltara meninjau kesiapan dan progres pembangunan di Sekolah Polisi Negara tersebut. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Malinau, AKBP Reza Pahlevi, sebelumnya juga beberapa kegiatan kunjungan Kapolda Kaltara tersebut dilaksanakan selama 2 hari, terhitung mulai sore hari kemarin dan dijadwalkan selesai pada pagi hari ini, dan dikabarkan telah Kapolda Kaltara telah berangkat kembali ke ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor. Demikian rekan Mei. Ya baik, terima kasih Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Panglima Kodam Jaya Maijen TNI Untung Budi Harto melakukan kegiatan panen raya di lahan persawahan Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Kamis 31 Maret. Kegiatan panen raya ini dilakukan di lahan seluas 43 hektar milik Kodam Jaya. Lahan tersebut dikelola Korem 051 Wijayakarta dengan membentuk kelompok tani. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yusuf. Selamat siang Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan dari Bekasi, Jawa Barat, baru saja Panglima Kodam Jaya Maijen TNI Untung Budi Harto melakukan kegiatan panen raya di lahan seluas 43 hektar yang dikelola oleh Kodam melalui Korem 051 Jayakarta. Adapun lahan seluas 43 hektar ini merupakan lahan untuk progres pertanian yang dicanangkan akan menjadi kawasan food estate oleh Kodam Jaya. Adapun dalam prosesi panen raya tadi, Panglima Kodam Jaya melakukan pencabutan ataupun pemanenan dari padi hasil produksi lahan seluas 43 hektar dan juga melakukan penanaman jagung perdana di lahan tersebut. Adapun berdasarkan keterangan Panglima Kodam Jaya Maijen TNI Untung Budi Harto bahwa lahan seluas 43 hektar ini nantinya akan menjadi kawasan food estate yang bertujuan untuk meningkatkan ataupun menciptakan ketahanan pangan di wilayah setempat. Adapun dari luas 43 hektar itu sudah ada 28 hektar yang produktif berupa produksi tani padi dan juga akan dikembangkan kembali untuk penanaman dari hasil tani seperti misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga beberapa hektar diantaranya akan dikembangkan menjadi area wisata yang memiliki tema pertanian dan juga untuk warga setempat agar bisa dibudidayakan untuk menjadi area wisata. Begitu, Mei. Ya, baik. Terima kasih Yusuf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. 2 pegawai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi bersama tim Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Rabu 30 Maret.
Kedua pegawai BPK dari kantor wilayah Jawa Barat itu berinisial AMR dan F. Keduanya diamankan oleh tim gabungan di salah satu kantor BKD Kabupaten Bekasi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Nazmi Abdurrahman yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nazmi. Selamat sore Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar tadi yang disampaikan bahwa pada Rabu malam kemarin, tim gabungan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi bersama tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan operasi tangkap tangan terhadap 2 pegawai Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten Bekasi. Nah, kedua pegawai BPK itu masing-masing berinisial AMR dan F. Dari tangan keduanya, tim gabungan mengamankan uang tunai sebesar 350 juta diduga hasil pemerasan terhadap RSUD dan 17 puskesmas di Kabupaten Bekasi. Adapun modus yang dilakukan oleh 2 pegawai BPK ini yakni mengancam akan membuka temuannya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan keduanya meminta uang sebesar 500 juta kepada RSUD dan 20 juta kepada masing-masing puskesmas. Namun dari pihak RSUD hanya mampu menyanggupi memberikan uang 100 juta, sedangkan dari 17 puskesmas diberikan uang sebesar 250 juta. Saat ini keduanya masih menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan informasi terbaru bahwa oleh BPK sendiri keduanya sudah diberhentikan. Adapun tim yang sedang melakukan pemeriksaan keuangan di Kabupaten Bekasi semuanya ditarik dan diganti dengan tim baru dikirim dari Kota Bandung. Demikian, Mei. Ya, baik, terima kasih Nazmi atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Kepala Kejati Jabar, berikut tayangannya untuk Anda. Terkait dengan kegiatan pengamanan terhadap 2 orang oknum dari teman kita, instansi teman kita yang pada saat itu diduga melakukan pemerasan terkait dengan adanya upaya pemeriksaan rutin terhadap institusi di Kabupaten Bekasi. Nah, ini kerja gabungan, kerja kolektif kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang langsung dipimpin oleh Pak Kajari dan juga dari teman-teman Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Nah, kegiatan tadi siang kami bisa kemudian mengamankan dan menggeledah uang sebanyak 350 juta rupiah dari sebuah apartemen yang diduga ditempatin oleh oknum yang bersangkutan. Jadi modusnya teman-teman sekalian kurang lebih bahwa dia menyampaikan ada temuan dari hasil pemeriksaan itu dan kemudian akan menegokan, kalau seperti itulah. Kalau kemudian tidak memberikan sejumlah uang tertentu, maka kemudian akan diungkap ini dan kalau memberikan akan kemudian akan diselesaikan. Sopian Sitepu selaku penasehat hukum Akbar Tandaniria Mangkunegara terdakwa proyek tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara membacakan pledoi atau pembelaan terhadap terdakwa. Dalam persidangan yang dipimpin Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 Tanjung Karang pada Rabu 30 Maret, Sopian Sitepu menjelaskan bahwa dirinya diminta kliennya melakukan pembelaan atau pledoi. Akbar mengaku pada kuasa hukumnya bahwa ia hanya menikmati uang senilai 2,25 miliar rupiah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra yang sudah bergabung bersama kami. Silakan Bayu. Iya, selamat siang rekan Mei dan Tribuners Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwasannya kepada Tribuners Indonesia bahwasannya kemarin pembacaan pledoi yang dilakukan oleh kuasa hukum Akbar Tandaniria Mangkunegara, Sopian Sitepu, menjelaskan bahwasannya kliennya mengaku bahwasannya sangat menyesal dengan perbuatannya tersebut dan
hukuman atau tuntutan dari jaksa selama 4 tahun tersebut sudah dianggap itu sudah wajar. Dan pada saat itu juga Akbar Tanandria Mangkunegara yang juga merupakan terdakwa mengaku juga menyesal dan dirinya juga sangat berterima kasih bahwasannya sudah dikabulkannya Justice Collaborator atau JC yang diajukannya sebelumnya. Diungkapkan oleh Akbar dalam virtual yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwasannya saya berterima kasih dan bangga kepada kuasa hukum yang tidak lelahnya mendengarkan keluh kesah saya. Dan terhadap hukuman yang diterimanya itu dirinya berserah dan pasrah kepada pertimbangan dan kebijaksanaan dari majelis hakim. Pada saat itu juga Akbar terisak tangis pada saat pembacaan pledoi yang dilakukan kemarin. Dan dia juga meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga, terutama kedua orang tua, kemudian kepada mertua dan keluarga besarnya dan seluruh masyarakat Lampung Utara pada umumnya. Perlu diketahui rekan Mei bahwasannya jaksa penuntut umum menuntut terkait dugaan fee proyek ini sebesar 3,950 yang diungkapkan oleh JPU Jaksa Penuntut Umum KPK Ihsan Fernandi. Pada saat itu juga akan didalaminya penyelidikan dan akan dilakukan proses penyelidikan lebih dalam untuk mengetahui siapa-siapa lagi yang akan terlibat dalam proyek tersebut. Demikian rekan Mei dan Tribuners. Ya, baik, terima kasih Bayu Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!